Salam Sanggebaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja berani bertanya terus ya kawan-kawan. Hari ini saya hadirnya agak terlambat karena sejak jam 6 sampai tadi jam berapa? Mungkin ada jam sekitar jam 7 ya. Saya dan Esra Soro dengan tim dia lagi membahas bagaimana format debat besok. Dan demikian ya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan yang tadi kami bicarakan, maaf ya, saya lupa menguatkan suara videonya. Ataukah saya, kalau Zoom katanya kan bisa diblokir atau dimatikan suara apanya, videonya. Saya nggak tahu, tapi yang tadi saya lihat suaranya sebenarnya udah kuat. Saya buatnya mungkin mereka kerja aja teknisinya itu. Besok saya minta agar itu dibuka aja, nggak usah ditutup-tutup, apa gunanya kan. Ya kawan-kawan. Kawan-kawan, nah dalam pembicaraan kami tadi sudah kami sepakati beberapa hal. Hanya mereka tetap berkeras bahwa harus ada presentasi dari Esra, baru ada presentasi dari saya, dimungkinkan lebih dari 2 babak. Yang saya tangkap kawan-kawan, saya katakan kepada mereka, kenapa jadi seperti itu sistemnya? Kan demikian ya. Saya bilang kan yang mengajukan teori adalah saya. Saya mengatakan bahwa Yudas ke surga. Ya, saya yang mempresentasikan. Sesudah itu Esra yang menghajar saya habis-habisan. Terserah mau sejam mau 2 jam. Setelah saya KO, ya untuk apa dilanjutkan lagi Esra presentasi Yudas ke neraka? Saya nggak ngerti. Mereka ini mengaku dari kalangan-kalangan intelektual dan akademisi, saya nggak ngerti ya. Si Bapak tetap ngotot. Esra juga harus mempresentasikan. Artinya, yang saya tangkap, dia bilang bisa jadi satu materi dia selesai. Jadi ada kesempatan untuk materi. Kenapa gitu? Saya bilang, ya kalau mau menang kalah ya seperti saya bilang itu. Saya nggak munafik, saya bilang bahwa saya harus menang. Kenapa saya harus menang? Karena itu sebuah teori. Kalian jangan berpikir, kok debat untuk cari kalah menang. Loh, ini sebenarnya tinjauan akademis kawan-kawan. Kan sudah saya jelaskan kepada kalian. Maka kalau tinjauan akademis itu, saya sudah mengajukan sebuah teori atau dalil lah. Teori tinggi kali mau ngambil doktor. Saya bilang dalil ya, ya kan? Kalau dalil pun sudah masuk ke arah sana sih sebenarnya. Udah apalah pernyataan. Sudah memang saya bilang teori lah, ya kan? Maka kalau mereka ingin menghajar saya, ya hajar aja. Sampai patah teori itu. Maka mereka harus bisa mengalahkan saya. Kalau enggak dia yang menang, saya yang menang. Kan gitu kawan-kawan. Tetapi banyak orang-orang Kristen ini masih, maaf ya kawan-kawan ya, saya langsung bilang, masih belum paham hal itu. Jadi saya dimaki-maki kemarin di di StreamYard juga live gini, banyak yang bilang, kamu cari menang gini. Kamu apa Kristen? Loh ya sudah saya bilang, kalau memang harus begitu kenapa sama saya kamu bilang, sama si Esra tidak kamu bilang? Ya bilanglah, kita harus punya yang namanya perimbangan nilai. Jangan sama aku kalian bilang, sama si Esra tidak kalian bilang. Itu namanya mana kode StreamYard? Sudah ya di layar saya sudah ada StreamYard yang ya. Sarman Rusli. Waduh, sudah bocor semua ya. Gak apa-apa. Saya masih punya senjata. Ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan, bahwa yang dimaksudkan di situ adalah saya sudah terlanjur mengatakan sebuah teori dan saya jabarkan. Jangan kalian bilang tidak ada masalah kalau menang, harus ada. Kalau tidak ada masalah kalau menang ya sudah, saya bilang
besok ketika kita debat, waktunya habis tidak ada apa-apa, ya sudah. Kalian harus ikhlaskan. Biar anggota yang menilai, kan gitu. Jangan nanti sesudah kami debat dibuat lagi apa kayak si Zulkifli Emmaus review. Capek saya. Oke nih Mas. Ayo silakan. Malam Bang. Ayo silakan Pak Man. Malam Pak Man. Kecilkan dulu YouTube-nya, suara YouTube-nya itu. Oke Bang. Gimana? Nah, apa gimana? Begini. Bentar ya Bang, kecilkan dulu ya. Ya. Silakan. Ini saya baca di Markus Ya. 18 Bang. Mungkin Abang tahu, mungkin udah Abang pernah bahas masalah itu mungkin ya. Tentang ini Bang, tentang apa itu? Memegang ular. Ya, minum racun. Ini aku jadi bingung Bang. Jadi ada yang bertanya sama aku Muslim. Kebetulan aku di kantor. Ya. Menurut Bang. Karena dari Alkitab Markus 16 ayat 18. Dia Ustaz ini, Ustaz. Kebetulan kuat kantor kita. Seperti itu. Jadi coba kau, kalau hebat kau, kan bisa kau pegang ular berbisa, minum racun tak mati katanya. Kalau memang kau pengurus gereja katanya sama aku kan. Itu juga pikirku ya. Semalam itu ditanya sama aku itu di kantor. Jadi kesempatan pikir nak sama abang ini. Tak tahu Bang. Tolong jelaskan bagaimana aku menjawab sama dia ini. Oke. Caraankah atau apa itu kira-kira itu? Yesus mengatakan itu sebelum dia masuk ke surga. Cara menjawabnya begini. Hai Pak Haji bilang. Berkucat dulu ya. Catat. Ini abang live ini ya. Apa? Abang download nanti ini kan? Abang ya ini kan sudah di YouTube sekarang, kita ini bicara di YouTube. Oke, mantap Bang. Mungkin kawan Pak Menrova mungkin mendengar. Oke. Nonton dia. Ya, cara menjawabnya itu seperti ini. Bilanglah sekarang sebelum aku menjawab itu, bilang ya. Iya Bang. Sebentar ya. Apakah kamu pernah membaca hadis mengenai makan kurma adalah anti racun? Bilang dulu. Oh itu ya? Ya. Bilang HR Muslim 2047 atau HR Bukhari 5769. Iya. Sudah? Iya Bang. HR Bukhari 5334 bisa juga ya. Iya. Banyak itu sebenarnya. Mengenai itu disuruh dia harus makan kurma dari dua daerah yang berjauhan 7 butir, pagi sampai sore minum racun katanya kan. Iya. Dia gitu ya. Ya, dia tidak akan mati atau binasa ya. Tapi tepatnya tunggu dulu. Ada video saya itu mengenai itu. Saya lupa pula ini salah itu. Sorry. Hadis tadi itu belum pas gitu ya. Oke, Bang. Kalau mau coba nanti di video saya ada itu minum racun apanya judulnya. Oh, bisa nanti diketik itu Bang. Nanti keluar gitu ya. Di YouTube ini aja, buka aja ke bawah YouTube punya saya. Oh, boleh Bang, boleh. Di situ ada nanti apa namanya itu? punya saya. Ya, di apa aja dibaca saja gitu loh. Oke. Jadi nggak susah ya. Susah Bang ya. Oke. Nah, lagi Bang nanya Bang. Sebentar, sekarang kalau mengenai dari kitab kita kan dari kitab kita yang penting. Betul. Iya, betul. Dari kitab nanti kita. Jawaban ke Bang ya. Sebentar, dari kitab kita begini. Coba dibaca ayat itu. Ini ya, aku bacakan dulu ya sebentar. Catatlah. HR Muslim, hadis riwayat Muslim maksudnya. 3813. Iya. Isinya gini. Hadis riwayat Sa'ad Ra. Bahwa Rasulullah pernah bersabda barang siapa makan tujuh buah kurma di antara dua tanah tak berpasir Medina pada waktu pagi, maka racun tidak akan membahayakannya sampai sore. Artinya mereka makan kurma pagi hari, maka racun kalau dia minum racun atau makan racun tidak berlaku sampai sore.
Oh gitu. Ya suruh dia bilang juga ini kurma, kau makanlah kurma, ini racun, berani kau bilang aja balikkan. Oh gitu ya. Nah kalau tadi dari mana Mazmur berapa? Iya, ayat 18. Mazmur 16 ayat 18. Ya. Dibuat di ayat 17 saya baca. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Ingat ya, prosedurnya ada. Peristiwa ini adalah peristiwa orang itu sedang pergi memberitakan Injil. Karena ayat 16 dibuat, ayat 17 bilang tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa ia mengusir setan-setan. Ada mengusir setan, ada berbicara dalam bahasa-bahasa, ya kan? Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka akan memegang ular. Ular di situ adalah simbol daripada setan. Iblis, setan. Setan ya. Tapi saya lebih cenderungnya bukan setan di sini, karena kalau setan Alkitab mengatakan pasti ular naga atau naga. Oh gitu. Oh. Ya, atau si ular tua. Kalau ular saja itu merujuk kepada kelicikan. Ada kecerdikan, kecerdikan. Licik ya? Ya, kecerdikan. Kan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dan dibilang bahwa binatang yang paling cerdik itu adalah ular. Ya kan demikian? Iya. Ya. Dan sekalipun mereka mereka minum racun maut, ya kan? Iya. Maksudnya racun maut ini apa? Racun maut bagi kita adalah dosa. Kita yang membawa kita ke alam maut adalah dosa. Maka perbuatan dosa atau godaan dosa, mereka tidak akan mendapat celaka. Artinya mereka tidak akan tergoda, tidak celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kan demikian. Oke, ada lagi. Tetapi ada orang yang mengatakan itu secara letterlet. Ya memang makan ular katanya gini, maka ada yang mempraktikkan dan dia mati. Saya pikir gini Bang tadi, karena saya bilang sama dia, hari Selasa aku jawab, bilang Selasa kita jumpa. Nanti abang download apa ini kan? Mungkin buka kan? Yang ini sudah di YouTube, ini sekarang ini kita di YouTube. Nanti masuk Bang, nanti bisa dibuka besok kan atau lusa? Ya suruh aja buka apa ku aja lah, YouTube ku aja. YouTube ya. Oke Bang. Ini Bang, yang boleh lagi satu lagi Bang. Kedua apa? Gini, ini ringan aja ini. Gini Bang. Ini kan aku mengikuti abang udah 6 bulan aku mengikuti debat ini. Ya. Dan juga tambah ilmuku Bang, baru buka kita Bang terakhir. Ya. Ada juga lah pelajaran yang aku dapat di situ. Selama ini aku malas baca Alkitab, di kantor langsung pulang tuh kan tidur terus. Sekarang udah mulai buka Alkitab. Jadi gini Bang. Saya lihat kan, memang betul abang bilang itu. Memang gereja itu adalah suatu wadah, gitu Bang. Cuman bagaimana kita sekarang Bang? Kita kan berada di negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara hukum. Itu harus ada administrasi, gitu kan Bang? Ya. Bagaimana di dalam Alkitab bertentangan enggak dengan itu? Karena agak bingung juga, karena aku dengar dari abang, ya kenapa harus butuh surat-surat itu dari gereja kalau untuk baptis segala macam gitu? Ini jadi sempat juga aku persoalkan ke pastor memang. Bagus pastor, kenapa pastor? Kenapa secara di Alkitab yang saya tahu ada sama kami tonton abang ini itu. Sebentar bapak ini bilang bang Rudi Tagalung ini bilangnya bahwa semua kita yang datang ini sebagai hamba Tuhan bisa mengajarkan ini, bisa membaptis. Itu diberikan ke apa sama kita. Pastor memang betul bahwa betul Pak Menropa membaptis boleh, bisa membaptis. Tetapi pada saat tertentu, misalnya contoh anak-anak misalnya atau udah ada sakit gitu ya, anak-anak yang baru lahir sakit, itu kewajiban kalian itu bisa. Nggak harus itu hamba Tuhan, pastor dan pendeta. Bisa. Karena itu kewajiban kita namanya juga sebagai hamba Tuhan untuk memberikan izin. Jadi dari abang bagaimana dengan administrasinya itu? Oke, aku jawab ya. Sebenarnya aku jawab. Sebenarnya ini kan sudah terjadi. Sebenarnya ini kan sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Ketika Kristen itu ada menjadi jemaat di Antioquia, mereka ini tidak ada seperti itu, surat menyurat ini tetek bengeknya, ya kan?
Kemudian setelah di bawah pemerintahan Romawi dan orang Romawi sudah mulai menerima kekristenan, barulah pemerintah mengharuskan ada namanya surat menyurat, keabsahan. Dan lama-lama jadi Kristen itu menjadi milik Katolik Rom. Nah, setelah itu Katolik Rom pecah, ya kan? Ada Katolik Ortodok, baru pecah menjadi Protestan. Nah, disinilah mulai muncul masalah baru. Semua orang mendirikan alirannya masing-masing, jadi banyak sekali aliran kan? Nah, masing-masing aliran ingin menonjolkan dirinya. Ini loh aku yang paling eksis misalnya gitu. Nah, maka pemerintah kan memanggil orang ini karena banyak aliran. Jadi bagaimana ini Bapak? Kita mau buat untuk surat menyurat gini-gini. Orang ini kan tidak mau terima. Kalau dibuat jadi satu nama Gereja Indonesia misalnya, tidak mau terima. Saya gereja GBI, saya KBP, saya ini segala macam. Oh ginilah Pak pemerintah, kita keluarkanlah masing-masing gereja mengeluarkan suratnya masing-masing. Nah ini dia. Situ dah letaknya ya. Ya, jadi sehingga ini banyak di dalam Indonesia ini kan banyak kali aliran. Ya sebanyak itu juga surat-surat yang masuk kepada pemerintah. Iya, betul. Nah, yang untungnya di KTP hanya dipisahkan Kristen Protestan, Kristen Katolik. Kalau tentang apa Bang? Tentang yang lain, tentang Yudas itu memang nggak usah. Tanggal 1 kami udah mulai debat. Dan juga itu memang setuju pastor itu. Memang itu betul itu. Kata pastor juga, kata uskup begitu. Ada masalah itu. Betul kata Bapak itu katanya. Kata Abang maksudnya, kata Bang Rudi betul. Bukan hanya aku aja membilang. Kalau kalian teliti nanti sampai uskup paus pun sebenarnya tahu hal itu. Betul, tahu. Iya. Uskup Medan aja mengatakan seperti itu Bang. Uskup kita di Medan ini. Kebetulan saya di saudara Medan aku ini. Betul itu. Dan semua berapa orang pastor tanya, saya telepon, apa betul nggak, saya kirim itu Abang itu kan. Saya share ini ke grup. Ini benar katanya. Siapa yang keberatan katanya? Iya. Kalau ada keberatan berarti dia salah memahami Alkitab. Ya, cuman kita karena mengajarkannya itu agak rumit, jadi takut orang salah persepsi. Enak kali bunuh diri masuk surga, bunuh diri semuanya. Kan goblok. Kan sudah saya bilang, kalau kau bunuh diri sekarang, siapa yang mau nebus dosamu? Tujuan kau bunuh diri apa? Kan tidak ada tujuannya. Kalau Yudas ada tujuan, ada apa yang mau nebusnya kan? Betul. Oke, gitu aja Pak Menrova ya. Terima kasih Pak Menrova, sama-sama. Yuk. Nah sekarang ini masuk ini daramnya Bazer Hon. Halo Bazer. Halo. Ya silakan. Halo. Langsung. Ini Pak, saya mau tanggapin ini Pak. Mau tanya tentang masih mau dapat tentang Yudas masuk surga ini Pak. Ya terus. Boleh. Lanjutlah silakan. Saya nggak bisa menghalangi orang. Ketika saya mengatakan, mari kita belajar, apapun itu saya terima, tapi mungkin nanti apakah saya jawab, apakah tidak setelah ini kan. Silakan, apa itu? Ini lucunya begini Pak ya. Ya. Lucunya. Kalau gitu tunggu dulu sebentar. Sama perjanjian lama. Tunggu dulu sebentar Pak. Tunggu sebentar. Oke. Lucu kan? Bapak bilang lucunya. Halo? Kan? Ketawa dulu kita. Oke, lanjut. Bercanda aja. Lanjut, Pak. Ini Pak ya. Dari saya baca Alkitab dari perjanjian Kejadian sampai Wahyu itu tidak dituliskan tuh Yudas masuk surga, masuk neraka. Tiba-tiba sang Bapak bilang Yudas masuk surga kan? Ini lucu kan? Nggak beda jauh sama Bapak Mogoginta nih Pak. Apa kata Mogoginta? Sedang Bapak Mogoginta mencari ayat mana Yesus minta disembah. Ya toh, begitu juga sang Pak Yuli juga tanya di mana Yudas masuk surga, masuk neraka. Ya toh? Betul Pak. Betul, ya? Sekarang gini pertanyaan saya ya. Pertanyaan saya. Waktu malaikat membentak Yesus, itu kira-kira Yesus tahu nggak? Waktu malaikat membentak Yesus di surga, kira-kira Yesus tahu nggak?
Tahu tentang Kalau apa? Bapak bilang Yesus tahu, samalah posisinya seperti Yudas. Ya. Kayak kita baca Alkitab tidak berhikmat gitu loh. Ya kan? Ada ayatnya ini. Ayat Matius 22 ayat 37. Ya. Coba Matius. Sebentar. 22 ayat 37. Matius 22 ayat berapa tadi? 37. 37 ya. Apa itu? Sebentar ya. Tidak. Ini saya share dulu ya. Sebentar. Nah, oke. Apa Pak? Ya. Matius 22 ayat 37 kan? Ya, ini jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhanmu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu. Betul. Terus, ya. Berarti itu hikmat ya. Itu kita pakai hikmat ya. Kedua, orang jahat bisa masuk surga nggak? Pakai hikmat ya kita jawabnya ya. Kalau biasa anak sekolah minggu ditanya aja semua Yudas masuk surga, masuk neraka, pasti dia jawab masuk neraka. Sebab di situ di dalam Alkitab Yudas berbuat jahat. Betul? Terus apa Pak Yudi baca Alkitab tidak pakai hikmat nih? Kok bisa sampai tanggap Yudas masuk surga? Itu saja? Bingung kan? Itu saja? Oke, aku jawab ya. Tapi aku silentkan dulu. Begini Pak, terkadang keadilan manusia itu bukan, keadilan Tuhan tidak bisa diukur dengan keadilan manusia. Kan demikian. Ya. Ketika kita bilang Yesus mati di kayu salib, itu kan tidak baik bagi kita. Sadis sekali mereka. Tapi bagi Tuhan, itulah yang terbaik. Karena itu satu-satunya cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Kan demikian. Jadi jangan tinjau Pak dari sudut manusianya. Tapi tinjau dari sudut Tuhannya. Itulah namanya berhikmat. Yang kedua, orang yang disalib di sebelah Yesus, itu juga orang-orang jahat Pak. Dia juga pembunuh. Maka upahnya dibunuh. Kan itu hukum yang saat itu berlaku. Tetapi Yesus menyelamatkan dia. Hari ini kau dengan aku bersama-sama di kerajaan sorga. Nah, itu Pak ya. Artinya mereka itu sudah dijamin masuk sorga. Firdaus. Oke gitu aja. Yang lain-lain nanti lihat tanggal 1 Pak ya. Ayo. Tanggal 1 saya dengan Esra akan berdebat. Masuk Snop One. YouTube-nya kecilin. Oh, mundur. Masuk Julia Lim. Halo Bu Julia. Halo ya Pak, ini saya yang kemarin ngomong. Ya nggak apa-apa. Tapi wajahnya kelihatan nggak apa-apa ya. Oh, it's okay. Oke, sip. Lanjut. Jadi saya kan kemarin cari tahu tentang speaking in tongue gitu kan. Ya. Jadi ada satu ayat di Korintus 14 ayat 2 yang di mana? Ya, halo. Halo, di mana ayatnya itu, Bu? Di 1 Korintus. Oh, Korintus lagi. 14 ayat 2. Ya, apa itu dibuat, Bu? Di sini aku bacain ya. For he who speaks in a tongue does not speak to man, but to God. For no one understand him, however, in the spirit he speak mysteries. Jadi kan dikatakan kalau kita lagi berbahasa roh, itu dia tidak berkata-kata, kita nggak berkata-kata kepada manusia lain, tapi kita berkata-kata kepada Tuhan gitu kan. Jadi saya nggak setuju kalau yang Bapak bilang, kemarin saya catatkan, Bapak bilang bahasa roh itu gunanya hanya untuk membangun jemaat. Sedangkan kalau dari kemarin saya baca tentang Korintus ini, bahasa roh itu, speaking in tongue itu, lebih untuk kita ngobrol sama Tuhan gitu.
bukan untuk ngomong sama manusia gitu. Dan di sini memang dikatakan bahwa emang konyol kalau kita ngomong di gereja kita berbahasa roh, konyol gitu kan, karena kanan kiri kita tuh nggak ngerti. Terus kayak pastor berbahasa roh juga jemaatnya nggak ngerti. Makanya di dalam yang saya baca dari dalam Korintus ini, Paulus mengatakan bahwa kalau kita lagi komsel, lagi bersekutu dengan manusia, kita tidak perlu berbahasa roh karena itu kayak sia-sia gitu. Itu aja, Bu. Jadi saya nggak. Oh ya, dan satu lagi yang saya lihat, kalau bahasa roh itu Bapak bilang itu kayak kerasukan gitu ya. Yang saya tahu kalau kerasukan kan kayak kita nggak sadar gitu, kita terasuk gitu kan, kita nggak sadar diri benar-benar kayak kerasukan, lah kita cakap-cakap mempermalukan diri sendiri gitu kan. Sedangkan kalau berbahasa roh yang saya alami berbahasa roh tuh seperti kita sadar kok dan kita mau ngomong kayak lebih kayak personal sama God aja gitu. Gitu aja sih yang saya tangkap ya. Semoga sih ada benarnya juga yang Paru dibilang gitu. Tapi saya juga banyak yang nggak setuju gitu. Saya lebih percaya kalau tentang speaking in tongue itu memang ada dalam Alkitab dan itu adalah gift. Jadi ada orang yang bisa menginterpretasikan. Jadi ada orang bisa translate, ada orang bisa berbahasa roh gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada yang bisa kalau bahasa roh itu salah, berarti orang yang punya gift untuk translate berarti nggak berguna dong gift-nya itu gitu. Kemampuan dia untuk mentranslatekan bahasa roh tuh berarti nggak berguna gitu. Oke, saya jawab, Bu ya. Ya. Oke, saya silentkan dulu ya. Begini, Bu. Saya buka dulu ini ya biar kita langsung menuju bahasa aslinya ya. Tapi jangan kalian kira bahasa aslinya bahasa Inggris ya. Cuman memang mendekati kalau bahasa Inggris ya. Ibu tuh mantap bahasa Inggrisnya. Kalau aku hancur minah, tapi tahu lah apa yang dicap. Oke, Bu, kalau Ibu perhatikan di situ, kalimat pertama adalah roh tapi huruf kecil atau glosa. Atau orang bilang bahasa lidah ini kan. Nah, yang kedua, roh yang kedua adalah pneuma, roh dari Allah. Ya kan? Atau rohnya roh besar tulisannya. Kalau di dalam bahasa Indonesia, ya kan? Jadi di situ siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh diri sendiri, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Oke, kalau roh kita sendiri, ya kita bisa bicara kepada Allah. Tetapi kalau roh dari Allah justru berbicara kepada manusia. Itu mengucapkan hal-hal yang rahasia. Itulah sebabnya ketika hari raya Pentakosta, murid-murid itu 120 kemasukan Roh Kudus. Ya, sehingga mereka berbicara dan orang lain mengerti. Nah, mungkin yang saya maksud ini adalah roh pribadi. Jadi itu digunakan tidak bisa untuk penginjilan. Itu hanya hubungan kita dengan Tuhan. Ya, demikian Bu ya. Tapi kalau Roh Kudus seperti yang kita bicarakan, maka kita harus menyeleksinya benar-benar. Menyeleksi apa? Begini Bu. Sekarang orang ini banyak berlindung di dalam ayat ini. Bahwa hanya aku dengan Tuhan yang tahu. Dia tidak lihat konteksnya itu roh kecil apa roh besar. Tulisannya dalam bahasa Indonesia ya. Nah, ketika diriku bicara dengan Tuhan, ya orang lain nggak tahu. Karena aku pun bicara itu dalam hatinya itu. Itu bahasa roh manusia, bukan Roh Kudus. Tapi ketika aku bicara dalam bahasa Roh Kudus, itu syaratnya sudah ada. Digunakan untuk pekabaran Injil, termasuklah nubuatan. Kan itu dibilang kisah para 1 Korintus 14 itu kan, ayat 1 sampai seterusnya. Nah, ternyata sekarang sudah dilarikan orang, digeser. Saya nggak tahu siapa yang memulai ini, siapa yang meracuni jemaat sampai sekarang. Saya nggak tahu dari mana asalnya ini. Tapi dari luar negeri pastinya. Karena mereka butuh yang namanya satu kesaktian atau mukjizat untuk dipertontonkan kepada orang-orang banyak. Sebab orang-orang banyak lebih memiliki ketertarikan terhadap hal-hal seperti itu. Dan itu memiliki nilai jual yang tinggi. Maka ketika kita lihat gereja, maaf ini, seribu maaf. Mengapa hanya di aliran karismatik, Pentakosta, dan sejenisnya? Di dalam gereja mereka iblis bisa datang, masuk ke semua orang. Kenapa di gereja Katolik
HKBP, GKPI, dan lain GKJ, dan lain sebagainya itu. Iblis tidak masuk, setan tidak masuk. Kenapa? Inilah yang menjadi dasar pertanyaan kita dari dulu sampai sekarang. Tetapi orang takut bertanya. Karena akan dijawab, kau tidak percaya roh. Hati-hati kau menghujat roh adalah dosa terbesar. Ini kita ditakuti. Tetapi kita sekarang sudah sekolah, tinggi-tinggi, sudah sampai ke Amerika sekolah, masih mau dibodohi. Berarti betul Yeremia 4 ayat 22 itu. Nanti dibaca. Apa isinya? Aku buka dulu ya. Yeremia kok nggak salah ya. Sebentar ya kawan-kawan, kita harus buka itu biar jelas, biar jangan jadi fitnah nanti kan. Tapi kalau saya buka ayat ini biasanya si YouTube langsung melarang saya ini. Tapi nggak saya ucapkan artinya, bahasanya ya. Kalian baca aja apa dibilang sini. Ayat 22. Ini baca. Nah, ya kan? Inilah kalian. Katanya kan. Sungguh ini umatku ini. Mereka tidak mengenal aku. Kita tidak mengenal Tuhan yang kita sembah. Yesus sudah menjelaskan ini loh bahasa Roh Kudus itu. Bahasa roh. 7 roh besar ya. Tujuannya untuk pemberitaan Injil, bernubuat. Karena nubuat itu susah, mengartikan Injil itu susah, menyebarkan Injil itu susah. Maka mereka perlu berbahasa-bahasa lain. Kan demikian. Nah, ternyata yang terjadi adalah bahasa itu sama. Saya dengar di sini begitu, pernah saya lama di Jawa juga begitu, saya di Bandung juga begitu. Kuraba-raba itu. Jadi bedanya di mana? Sama semua. Dan anehnya, mulai dari awal ibadah, iblis tidak ada masuk. Kenapa tidak dipertahankan seperti itu? Agar iblis jangan datang. Ini malah iblis diundang-undang datang. Dengan apa dia diundang datang? Dengan mengucapkan mantra. Mantranya apa? Yang diucapkan mereka itu adalah bahasa, bukan bahasa roh. Kalau itu bahasa roh, oke, mereka tumbang. Dan mereka pasti berbicara tentang firman Tuhan. Yang terjadi kan indah. Si pendeta malah menengking keluar ke iblis. Kan aneh. Ya, semoga kalian paham apa yang saya maksud. Di awal saya sudah minta maaf loh. Untuk dua aliran ini. Yang terjadi apalah. Begitu kalimat itu keluar. Terus ditumpang tangan gini. Atau diginikan. Datanglah iblis itu ramai-ramai. Grup masuk. Di mana kekristenan kita? Kalian bukan Kristen. Saya bilang. Pernah saya bilang di sini. Saya dibilang sesat. Terserah kamu bilang sesat saya. Tak ada gereja menerima kau kayak. Terserah. Organisasi gereja yang tidak menerima saya. Tetapi Yesus menerima saya bilang. Nanti kalau mati siapa menguburkan kau? Sudah saya bilang sama anak istri saya. Taruh aja di depan rumah. Kalau siapa yang merasa kebauan pasti dikuburkannya. Mau dikasih makanan anjing pun tidak peduli, saya bilang. Sampai sekarang saya lakukan itu. Misalnya saya sakit, tidak ada menjauhkan, tidak usah Tuhan Yesus merawat aku. Kok aku bilang, kenapa kita harus tunduk kepada manusia, tetapi kita tidak tunduk kepada Tuhan? Nah, inilah yang mau aku bilang sama kawan-kawannya. Itu dulu Bu ya. Kita masuk lagi ke ini Bapak ini. Saya kick dulu Bu ya, karena biar masuk yang lain. Nanti Ibu masuk lagi aja kalau mau masuk. Randy 24, Ren masuk, silakan lanjut. Halo Ren. Halo. Wah, udah. Tunggu. Halo Ren, mic-nya ini masih mati. Randy. Wah, mic-nya masih mati nih. Oke, mari silakan, mari. Suaranya kok nggak ada? Suaramu nggak ada, mari. Ini ya, diperbaiki dulu, mari. Belum masuk suaranya. Belum masuk, mari. Belum masuk. Ini ada Christian HC Halawa. Yohanes adalah iblis. Jadi kalau kalian mendengarkan si Rudi ini sama dengan orang tersebut mengikuti si iblis. Jangan mau dibodoh-bodohin sama iblis. Silakan saudara. Kamu bilang saya iblis, silakan. Tapi kamu harus bisa membuktikan saya iblis. Pada bagian mana ucapan saya iblis? Ketika saya mengatakan bahwa iblis datang ke gereja orang-orang ini, kamu katakan saya iblis. Kamu berpendidikan. Adalah malang nasibmu. Jika kau orang berpendidikan tidak bisa menganalisa hal itu. Kenapa dari awal ibadah iblis tidak ada datang?
Coba. Tetapi setelah disuruh maju altar call, baik KKR maupun apa altar call, tiba-tiba ditumpangkan tangan atau ditumbang semua. Siapa yang membuat mereka tumbang? Roh Kudus. Kalau itu Roh Kudus, kenapa ditengking? Nyalain kau iblis katanya. Nah, jadi siapa itu? Iblis. Artinya iblis hadir sejak dia mulai mengularkan kata-kata itu. Lihat, setiap orang itu mulai mau menumpangkan tangan, keluarlah mantra-mantra yang tidak kita ketahui itu. Ya, saya bilang mantra. Karena artinya kita tahu. Sedangkan bahasa roh itu kita ketahui. Itulah sebabnya iblis masuk ke dalam mereka. Tapi kalau benar-benar mereka menggunakan bahasa roh, maka tidak akan ada iblis hadir di sana. Sebab iblis setan-setan pun mengenal Yesus anak Allah. Engkau anak Allah yang maha tinggi, kata setan. Jangan sakiti kami, usirlah kami ke dalam babi. Maka sebaiknya kalau mau lakukan kayak gitu kalian kawan-kawannya, beli babi 10, ternak di belakang gereja atau di mana lah. Jadi setiap ada acara KKR, bawa babi ini. Langsung biar jangan tumbang orang itu, masukkan langsung ke babi itu. Lari langsung babi itu, beli lagi besoknya, biar saling membantu ya. Yang penjual babi selamat, yang kalian juga selamat. Oke, ini Rudi. Ayo masuk Rudi. Siapa ini ya? Halo Rudi. Kok semuanya nggak bersuara? Ada apa? Rudi, mic-mu mati. Waduh. Terpaksa saya kick ya. Ini udah banyak yang ngantri masalahnya. Ini juga saya kick 2. Damora? Halo? Halo Abang. Halo. Masuk. Monitor Ya, silakan. Abang. Silakan. Masuk, suaranya sudah masuk. Jangan tanya Selamat Yudas malam, dulu ya. Enggak Bang, enggak Bang. Silakan. Sedikit tentang Yudas, saya mau ambil kesimpulan sendiri dulu, boleh nggak, Bang? Boleh. Silakan. Boleh. Asal jangan ditanya. Gini Bang, saya mungkin enggak Bang. Saya cuma kesimpulan sendiri karena baca sendiri, jadi ambil kesimpulan sendiri gitu Bang. Saya bahkan mengartikan ini Bang, bahwa kata ampunilah mereka Bapa hanya untuk 12 orang saja Bang. Gimana itu Bang? Hanya untuk 12 orang saja, terus itu saja Bang. Kemudian ada lagi satu yang saya mau tanyakan Bang. Ini mungkin masalah personal umum kekristenan. Apakah tidak sebaiknya Bang, misalnya para pakar-pakar gereja ini membangun sebuah, misalnya sekolah minggu itu Bang, dibikin seperti kayak sebuah proses pembelajaran begitu Bang. Maksudnya kasarnya kita ngomong bagaimana karena saya juga nonton itu videonya Abang. Memang betul Bang, untuk contoh kami yang di daerah begini, yang bagaimana yang apalagi yang hidup di sangat minoritas sekali, sepertinya memang butuh asupan gizi rohani Bang, seperti itu. Sebenarnya sangat butuh. Nah itu gitu kalau aja. Sudah anak-anak sudah. Satu lagi Bang, tentang yang saya tanyakan itu hari Bang, tentang baptisan, di situ saya belum bisa mengerti betul Bang, karena setahu saya baptisan kudus kan harus 2 kali, tapi kalau berulang-ulang kali maksudnya bagaimana Bang? Mungkin agak kasar ngomongnya, mungkin yang awalnya ndak kudus lagi atau bagaimana Bang gitu. Ya. Terus tadi malam juga Bang, sedikit lagi Bang, ya. Terus tadi malam saya minta maaf sama Abang juga. Tadi malam saya mungkin kata-katanya kasar Bang. Saya bilang Yudas bosan, Roh Kudus bosan. Saya mohon maaf sekali Bang. Ya, gitu Bang. Ya, makasih banyak Bang. Yuk, sama-sama. Damora, saya senang melihat Anda. Kenapa? Dengan jujur Anda mengatakan Anda lapar tentang makanan rohani. Ya kan? Jangankan dirimu, saya merasakan sendiri itu. Ya kan? Saya adalah orang yang kebetulan bernasib baik, saya bilangnya. Kenapa? Dari SD, SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3, jujur saya adalah didikan saksi Jehovah. Pertama kali saksi Jehovah masuk ke daerah kami, mereka lah mengajari saya bagaimana cara menggali Alkitab. Sudah. Setelah itu, akhirnya mereka jadi lawan saya juga sih sekarang. Dan mereka kalau lihat saya larilah, marah-marah setiap ketemu kan. Nah, setelah itu saya merantau. Di perantauan saya menemukan buku yang saya bilang itu menggugat ketuhanan Nabi Isa. Semenjak itu saya mulai tertarik
tetapi belum masih akhirnya saya ateis juga lah jadinya. 2001 lah saya mulai tertarik. Dan 2008 itulah mulainya saya serius mencari kitab suci ini, tetapi saya balik. Saya membuat sebuah pertanyaan dan coba saya jawab. Loh, sekolah saya juga tinggi lah, bukan jelek-jelek kali lah sekolahku. Memang orangnya bisa begini, tapi sekolahku kawan-kawannya nggak jelek-jelek kali itulah. Makanya kalau aku kan tukang foto nih kawan-kawan. Pernah aku dihina, dikira aku lulusan SMA. Dia bicara ini, diam kau, aku bilang. Saking jengkelnya aku. Maaf ya, kalau kami di Duri ini kan bicaranya begitu. Kan orang Batak kan. Nggak tahu aku S2-nya dari mana begini, pokoknya ribut lah kan. Jadi kau S2? Ya iya, aku bilang. Kau bilang aku salah, memang sudah masuk pengadilan, aku bilang. Enak aja kau, aku bilang. Mentang aku tukang foto, kau kira tamat SMA. Yang karena nggak maunya aku kerja, cari-cari kerja, aku bilang kan. Ya kawan-kawannya. Nah, ketika kita sekolah kan kita tahu cara menata ini. Paling nanti kekalahanku sama teolog adalah mengenai istilah-istilah. Itulah kekalahanku. Karena aku tidak basicnya dari situ. Paham kalian ya kawan-kawannya? Tapi itu pun bisa kugali dan kucari. Cuman aku malas saja kadang. Ya kawan-kawannya. Kenapa malas? Aku lebih cenderung menggali isi Alkitab. Ku buat sebuah pertanyaan. Contoh nih. Mengapa manusia diciptakan? Dulu gitu ku buat. Kutulis di Word. Sesudah itu kubuka kitab suci, kucari, kujawab. Jika dijawabnya ini, bagaimana? Jika jawabnya ini, bagaimana? Jadi banyak pilihan. Akhirnya aku berdebat sama diriku sendiri. Ibarat main catur sendiri. Lama-lama aku main Facebook, dikenalkan kawan kan 2008 akhir. 2008 akhir, 2009 sorry ya, akhirnya aku temu sebuah situs. Hentikan pembakaran, pembongkaran dan perobohan gereja itu ya. Aku lihat situ orang berdebat. Itulah mulai aku masuk ke kancah sana. Semua orang yang baru masuk adalah unyu-unyu. Percaya kalian ya. Dan ketika saya debat live dengan Moko Ginta juga boleh saya bilang waktu itu unyu-unyu. Karena saya belum punya jam terbang. Tetapi puji Tuhan memang mental saya kuat. Kalau mental tak kuat memang nggak bisa. Saya lawan Moko Ginta. Saya buat dua pertanyaan nggak bisa dia jawab. Oke kawan-kawannya, itulah pencarian saya. Nah setelah itu saya berpikir, mengapa orang Muslim, Islam, bangga memasukkan anaknya ke TPA dari kecil. Sementara orang Kristen, setiap ada acara di gereja untuk pendidikan agama anak-anak, hanya sebagai syarat. Misalnya dia naik CD, biar dapat sertifikat, biar dibilang sudah CD. Dibaptis, itu pun tidak tahu apa-apa, karena masih bayi. Hati saya bertanya, bagaimana kalau saya dirikan pendidikan agama Kristen untuk anak-anak? Belum lagi berdiri, itu kan sudah ditentang. Siapa pengajarannya? Dari aliran mana? Ini aliran-aliran inilah, biang keroknya. Jujur ku bilang itu biang keroknya. Kalau dia dari aliran Kalvinis, tak mau aliran karismatik Pentakosta masuk ke sana. Kalau dia dari aliran Pentakosta karismatik, tak mau orang ini masuk ke sana. Ini bertentangan. Jadi apa yang terjadi? Biarnya ada tiap hari Minggu di gereja itu. Kuranglah dia makanan rohani. Itulah sedihnya kawan-kawannya. Maka saya buatlah ini. Tujuan saya, biar banyak orang tua yang nonton. Setelah orang tua itu menonton, dia bisa mengajarkan kepada anaknya di rumah. Tidak perlu lagi dia bertanya-tanya kepada pendeta-pendeta itu yang sudah nyaman hidupnya. Hanya makan-makan uang. Maaf ya, saya bilang makan uang ya. Uangnya memang harus dapat uang. Kalau enggak, dari mana bisa beli makan? Ya kan? Saya bilang bukan bilang korupsi, bukan bilang ini, tidak. Ya, beli makanan lah uang itu ya. Nah, itulah kawan-kawan. Dan kalau ditanya mereka jawabannya apa? Kau berarti iman kau nggak kuat. Baca Alkitab itu. Bagaimana kita membaca Alkitab? Tidak ada pendampingan. Sida-sida yang dari Afrika itu. Sudah banyak kali yang baca tidak mengerti-mengerti. Maka Filipus. Tahu nggak kalian Filipus itu adalah The Flash pertama kali. Tahu film The Flash itu kan? Yang larinya seperti kilat. Ya kan? Komik DC ya. Sama dengan Superman, Batman. Baca ayat itu. Dia terbang kayak cepet.
Ya kan? The flesh, civilifus. Jadi kawan-kawan, kita seperti sida-sida itu membaca-baca terus tapi tidak tahu. Itulah tujuannya saya buat ini. Maka kondisi apapun kondisi saya usahakan saya bisa hadir. Kecuali tak kuat lagi saya. Karena itulah yang mau saya bangun. Oke kawan-kawan, ini sudah ada Super Tiki. Halo Bang. Supatiki, yuk langsung. Ya benar. Supati. Ya. Jadi saya mau tambahkan Abang bilang. Jadi saya perhatikan di Indonesia ini kayak pelajaran Bible itu seperti untuk anak-anak aja. Jadi selesai gitu. Jadi untuk orang lebih dewasa alias memperdalam itu nggak ada. Jadi dianggap udah ngertinya itu. Gak usah lagi dipelajarin. Pokoknya Yesus mati di salib, percaya aja, itu aja sudah, gitu aja. Jadi nggak ada perdalamannya. Jadi yang terjadi di keluarga masing-masing, kadang-kadang anaknya malah pacaran sama Muslim. Jadi ini jadi masalah kan di sini, karena anaknya sendiri nggak ngerti apa sebetulnya yang terjadi di sini, apa keyakinan mereka sama keyakinan kita. Jadi masalah besar. Sama tadi juga bahas bahasa roh, saya mau tambahan aja ya. Jadi aku pernah dengar diskusi ini. Salah satu cara untuk mengetahui apa orang itu betul-betul ngomong bahasa roh atau dibuat-buat biar bisa dapat ini uang tambahan kan, seperti Abang bilang. Itu salah satu diuji, dibilang, tolong bisa nggak kamu ulangin bahasa roh itu? Kalau dia bilang bisa, itu udah ketahuan itu dibuat-buat karena nggak udah di hafalan persis kayak Abang bilang juga. Itulah cara paling gampang untuk mengetahui kepalsuannya. Itu aja. Oke ya. Makasih ya. Oke. Nah, benar kata si Supatiki ini, yang sering kita dengar adalah apa? Misalnya kita bahas yang lain. Nggak penting itu katanya. Yang penting itu kita ketahui Yesus mati di salib, dikubur, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga. Nah, perjamuan kudus, begini, baptis, sudah. Yang itu nggak penting yang lain. Kalau nggak penting, robek dari kitab suci. Atau karang ulang, kanon ulang. Ini nggak penting buang, ini nggak penting buang, ini nggak penting buang. Kan selesai. Betul kata dia. Sehingga apa? Anak-anak kita tidak mengerti hal itu. Begitu dia keluar, orang langsung bilang, hei, Tuhan itu satu, Tuhan kita sama. Hanya caranya berbeda-beda. Maka kita yang diajari kasih, oh iya, Tuhan itu satu. Apa kegiatan orang itu kita ikut. Tapi apa kegiatan kita? Mereka tak ikut. Karena doktrinnya sudah berbeda ajarannya. Itu yang tidak kita ketahui. Lama-kelamaan, dilihatnya enak orang ini ya. Bisa sambil menangis, berdoa, bisa sambil ini. Oh enak sekali, indah. Ikutlah dia ke sana. Tunggu kuliah. Kuliah dia, tinggalkannya kampung halamannya. Ya kan? Tinggalkannya mama bapaknya. Sampai di tempat kuliah sana, suka-suka dia, nggak ada yang tahu. Ditunggunya dia lulus, dia kerja dia. Mak, aku mau pindah agama, mak. Bukan karena ada wanita pria, tidak. Memang nggak ada, karena dia sering ikut aja. Padahal habis itu dia bisa pacaran, nikah. Kita bisa apa? Gigit jari. Marah-marah. Untuk apa marah-marah? Biarkan aja, relakan aja. Kalau saya gitu. Ya kawan-kawannya, kenapa itu salah didik? Siapa yang membuat itu salah didik? Saya nggak tahu. Kalau saya waktu di pertemuan itu, saya bilang para pendeta yang buat salah didik. Karena mereka tidak punya konsep, tidak punya program mendidik anak-anak kecil. Mudah-mudahan video saya ini ditonton banyak pendeta. Kalau orang bilang, saya sering marah-marah sama pendeta, biarin. Tujuannya untuk kebaikan. Kalian tidak terima, silakan. Kalian bilang bahasa saya nggak bagus, silakan. Yesus saja mengatakan ular beludak, katanya. Kok mau kalian bilang Yesus apa? Kasar? Tidak. Itu adalah fakta. Oke, ini masuk Ros. Halo Ros. Ros. Si Ros tidak ada. Unyunyu. Halo Unyunyu. Halo, selamat silakan, malam. Unyunyu. Malam. Ayo langsung. Ya. Ini Bang, mau tanya terkait dengan sebelumnya ucapan selamat dulu. Agaknya perdebatan dengan Esa Suruh akan berlanjut di tanggal. Terima kasih.
Silakan. Untuk sementara saya ada di pihak Bapak bahwa Yudas masuk surga. Mantap. Sebelum Pak Esa Soru mematakan argumen Bapak. Ya, silakan. Lanjut. Oke, lanjut. Terkait tadi Bang, baptisan. Terkait baptisan. Tadi dan beberapa waktu lalu juga Bang Rudi sudah menyampaikan ada beberapa kali baptisan. Ada 2 kali baptisan terkait baptisan Yohanes maupun baptisan Yesus. Dan praktiknya di zaman kita sekarang itu seperti Bang Rudi bilang itu bisa berulang-ulang. Itu Bang Rudi sudah paparkan. Oh iya. Sama dengan siapa tadi dia pertanyaannya berulang-ulangnya. Oke, ku jawab ya. Sebentar. Pertanyaannya Bang, apakah ini diizinkan berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan dasar kitab? Apakah diizinkan berulang-ulang yang lebih dari 2 kali itu, Bang? Jawab ya. Itu, Bang. Oke, terima kasih. Nah, Alkitab adalah pedoman hidup orang Kristen. Alkitab mengajarkan Yesus memerintahkan, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah, bukan dengan baptis air. Itu dituangkan di Kisah Para Rasul 8. Tapi tumpang tangan baptisnya ya. Nah, setelah itu baptis Yohanes dengan air. Nah, sekarang yang terjadi di lingkungan kita ini aneh. Makanya aku bilang, berapa kali orang Kristen bisa dibaptis? Kalau di zaman itu hanya 2 kali. Baptis Yesus dan baptis pertobatan. Selesai. Zaman sekarang berapa? Bisa 20 kali. Loh kok bisa? Kan ini. Sekarang saya di AKBP nih. Dibaptis waktu kecil. Naik CD, dibaptis. Tiba-tiba saya mau pindah ke satu kota, mencari kerja lah. Tak ada AKBP situ, yang ada karismatik. Saya mau masuk jadi anggota gereja, harus dibaptis selam. Oke, dibaptis selam. Karena katanya nggak sah, jadi Kristen kok nggak baptis selam. Udah. Setelah itu pindah saya kerja di satu kota lagi. Saya mau masuk, nggak ada situ karismatik. Yang adanya GKPI, HKI, HKBP, GKJ, yang gitu-gitulah. Maka itu harus dibaptis lagi. Baptis selam itu nggak sah lagi. Dibaptis ulang lagi. 10 kali saya pindah daerah, 20 kali saya pindah daerah, 20 kali saya dibaptis. Apabila tidak ada gereja itu masing-masing di situ. Paham? Kalian tidak percaya, buktikan saja. Saya tidak bohong. Ya. Malu saya bohong di depan kalian semua. Yang menonton ini sudah ribuan. Malu saya. Nggak percaya, buktikan. Pergi kau HKBP, pergi kau gereja ke GBI, saya mau jadi jemaat sini, bisa nggak Pak? Katakanlah kau kuliah. Oh bisa. Kamu harus dibaptis selam, katanya. Sejak kapan baptis selam syarat menjadi jemaat karismatik dan Pentakosta? Artinya siapa yang salah? Siapa yang sesat? Saya apa mereka? Baca Alkitab. Apa dikatakan? Baptis Yohanes itu digunakan sebagai baptis pertobatan. Bukan menjadi syarat ikut menjadi warga jemaat. Baca buku warta jemaatnya itu. Syarat mengikuti menjadi warga jemaat harus dibaptis selam. Sudahlah. Lanjutlah, kita ada banyak yang ngantri the full. Halo, silakan. Samosir. Samosir. Ya, halo. Lanjut, dengar, lanjut. Ya, lanjut, bagus. Mana mengenai apa itu nilai apa namanya tadi tuh yang mau debat sama Ekstra Soru. Silakan. Nah, kulihat syarat-syaratnya itu jadi kayak mirip-mirip debat kayak verbum aku tengok. Iya, betul. Terus tak ada saling apa namanya, saling tinju. Tak ada maju kering. Sudah ku minta tadi, nanti yang terjadi seperti itu, mudah-mudahan lah. Udah lah minta supaya dirubah. Sudah, nanti dikirimnya format berikutnya. Besok dikirimnya. Kapan? Besok. Oh iyalah, cuman itu yang mau ku apa lah, cuman itu yang mau ku apalah, kritisi. Ya, oke, itu aja. Harus bisa nanti saling tanya menanya, disanggah lah. Jual beli serangan. Betul jual serangan, iya. Cuman aja? Itulah dulu. Oke, makasih Laiku. Jadi kawan-kawan, tadi ketika kami membahas aturan debat dengan Esar Sorul, saya bilang orang tuh tidak mau gitu, tapi saya bilang
ya sudahlah, kita monolog aja lah dalam satu ruangan, kan demikian. Kau presentasikan 10 menit, aku presentasi 10 menit. Jangan moderator itu jadi timekeeper kan gitu. Hanya jaga-jaga waktu. Pak, waktu saya Bapak sudah habis. Ayo Bapak ini lagi. Pak, waktu Bapak sudah habis. Masa gitu? Kalau bisa izinkan kami jual beli serangan, gue bilang. Oke, Bapak pertama 10 menit presentasikan. Bukan si Esra Soro yang mempresentasikan. Karena itu teoriku yang dibantah Esra Soro. Aku yang mempresentasikan. Sudah. Esra Soro menghajar teoriku. Kami ya bertarunglah kami, dibilang Esra Soro. Dari mana ini gini? Ya, saya jawab, ini begini, ini begini. Bagaimana ini gini? Ini begini, ini begini. Sampai pada akhirnya dia tidak bisa menjawab. Saya bilang, datang dia. Kita buat 4 babak. Penting lebih dari 1 babak. Untuk apa 4 babak? Andai kata Esra Soro sudah bisa mematahkan argumen saya, ngapain dibahas lagi argumen dia? Sama dengan kalau Esra Soro duluan membuat presentasi. Bisa saya patahkan. Ngapain lagi presentasi saya? Itu artinya dia kan sudah selesai. Ya kawan-kawan, tapi mudah-mudahan lah. Tapi saya lihat tadi sempat saya sekak moderatornya. Karena dia bilang Esra Soro tidak cari kalau menang dalam sini. Begini bukan begini. Tunggu dulu Pak, kok jadi Bapak yang jawab? Memang Bapak Esra Soro, saya bilang. Diam dia, oh maaf ya, gini. Nah, ada dia seolah-olah mengatakan bahwa dia minta maaf juga akhirnya istilahnya itu argumen saya mentok lah ini segala macam, larilah ini. Bapak sudah tahu, kita kan belum debat. Saya bilang, oke, dari sini kelihatan Esra Soro ini dulu anggota Budi Asali, ya kan? Dulu Esra Soro belum segemuk itu. Masih kurus dia dengan Budi Asali itu. Kemana Budi Asali dia ikut terus kan itu kan. Nah, mereka ini pernah punya ruang debat, saya bilang. Akal-akalan orang ini. Kalau mereka ini tidak suka, langsung di-kick dengan berbagai alasan. Saya harap besok Bapak jangan pakai itu, saya bilang. Bapak hanya mengatur jalannya debat. Tidak ada hak Bapak meng-kick orang dari ruangan itu, saya bilang. Tapi nggak tahu, lihat besoklah kalianlah saksinya kan. Halo, Goklas. Halo, Bang. Ya, masuk. Ya, Bang. Bang, ada yang mau saya tanyakan nih, Bang. Yang pertama mengenai adat istiadat, Bang. Kayak orang Batak. Mangulosi atau apa Bang sama keimanan Kristen Bang? Apa nggak bertentangan atau bagaimana Bang? Baru yang kedua Bang, mengenai kutukan Bang. Maksudnya kalau kita mengutuk, apakah itu berlaku atau bisa dipatahkan? Bagaimana Bang? Caranya Bang? Gitu ya. Baru yang ketiga Bang, mengusir setan. Memang saya berpikir kalau pakai bahasa roh yang seperti kita lihat pandai-pandai itu, bahasa itu kan bahasa roh, itu sebetulnya bukan bahasa roh itu Bang. Tahu-tahu mereka aja. Maksud saya yang sebenarnya bagaimana cara mengusir setan Bang? Itu aja Bang. Yang keempat Bang, semoga menang nanti Bang ya di pertarungannya Bang ya. Oke, makasih ya. Oke, ya, ini tutup dulu. Nah, kalau mengenai bagaimana mengusir setan kan sudah dibilang di situ. Setan itu kami menengking katanya kan, iblis dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus. Ya sudah, dalam nama Yesus, saya nyala ke iblis. Tak berhasil sekali kan. Wah, dibilangnya lah, iblisnya kuat geng kan ya. Dalam nama Yesus, saya nyala ke iblis. Tak berhasil juga. Dalam nama Yesus, saya nyala ke iblis. Tak berhasil juga. Ternyata selidik punya selidik, bukan kemasukan setan dia geng. Orang gila, saraf, sakit jiwa. Aduh, saya pernah lihat di sini tuh. Ketawa aku. Apa orang ini? Sudah jelas anak itu depresi. Dibilang-bilang gitu. Dikira kemasukan setan. Aduh. Ya kawan-kawan ya. Tapi mengenai usir setan ini, saya boleh dikatakan tidak punya pengalaman pribadi terhadap orang. Terhadap diri saya sendiri punya pengalaman pribadi. Kalau terhadap orang, maaf ini saya kawan-kawan ya, tidak pernah saya pertontonkan maksudnya. Saya selalu ajak dia di dalam kamar. Saya doakan, saya serahkannya kepada Tuhan. Mau berhasil, mau tidak, bukan urusan saya, urusan Tuhan. Kan demikian. Kebetulan pernahlah satu kali bisa saya usir lah ya. Hanya berdoa Bapak kami, selesai. Gak ada aku minta yang lain-lain. Bapak, saya bilang kan, sesuai firman-Mu. Aku mengusir setan ini dalam nama-Mu. Selesai, gitu kan. Ikutilah apa struktur doa Bapak kami. Enggak pernah yang lain. Dan tidak pernah mau kutonjol-tonjolkan.
Bahkan Petrus pun membangkitkan orang mati atau apa itu kan di dalam kamar, berdoa dia kan, ditutupnya kamar itu. Ya. Baru ada 4 tadi, apa lagi dia? Banyak kali. Tak apa-apa ya, nanti lagi kita sambung lagi, ada banyak kali yang antri nih. Antoni Gu. Antoni Gu. Selamat malam. Halo. Malam-malam Pak, lanjut Pak, lanjut Halo. Pak. Oke. Ya. Tadi waktu sebelum debat tadi, kan ada itu baru di relay ya dari Zoom ke StreamYard. Iya. Itu volume, itu suaranya nggak muncul di video di YouTube. Sekarang gimana Bang? Udah bisa ya? Udah dapat ini problemnya? Nggak tahu kenapa, mungkin dikunci orang itu. Jadi aku bagi layar Zoom itu nggak keluar. Oke, itu di ini Bang. Jadi baru nanti bisa cek dulu. Itu di StreamYard kan ada sharing ya? Iya. Ada sharing di kolom bawah itu, di kolom bawah kiri bawah itu ada sharing voice, kotak sharing voice. Itu abang ini kan, abang on kan? Iya, nah sudah. terus di zoomnya untuk audio itu abang naikkan. Di zoomnya itu ada setelan audio di Zoom, itu abang naikkan dia biar keluar audio dari Zoom dan itu diterima oleh YouTube StreamYard gitu. Oh, itulah tadi nggak ada. Jadi gini Bang, saya ada kirim itu Skype ke abang untuk mengenai hal itu, nanti bisa abang indikan atau kalau ini nanti abang kontak ke saya untuk itunya, saya bisa bantu untuk soal itu karena kita juga butuh mendengar gimana ininya. Jadi saya yang kedua ini Bang, saya ini soal menang kalahnya. Saya belum berpihak kepada Mbak Rudi, belum berpihak kepada Pak Esra, tapi saya berpihak kepada Ujilah gitu. Iya, betul. Ujilah gitu. Iya. Jadi halo? Ya, itu yang saya lihat dan kemampuan saya untuk membaca di Alkitab saya sudah juga baca. Tapi ternyata belum juga sepertinya memuaskan gitu ya. Dan apa yang selama ini udah kita dengar gitu. Jadi yang kita mau adalah ini kebenaran firman Tuhan. Ketika apa yang baru disampaikan atau Pak Esra nanti sampaikan itu menjadikan sebuah pengetahuan kita untuk melihat karena mungkin saja ya kita harus akui ada hal-hal yang tersembunyi yang sesuai dengan zaman ya. Sesuai dengan zaman itu artinya kemampuan usianya untuk menggali itu semua dan bisa akan membukakan apa rahasia-rahasia Tuhan. Karena saya lihat ada sebuah urutan yang saya lihat tadi ya barusan bahwasanya ada sebuah perkataan Yesus sebelum dia meninggal mengenai hal harapan Yesus ketika dia berdoa bahwasanya dia mengatakan bahwa semua murid-muridku ini adalah bersama aku kecuali dan seterusnya. Dan di ayat berikutnya dia ada mengatakan bahwasanya ini adalah ketika aku di dunia sebagai manusia. Artinya di sana ada sebuah statement Yesus yang akan muncul setelah dia tidak lagi jadi manusia, yaitu setelah kebangkitannya. Dan setelah kebangkitannya saya ada melihat di Yohanes itu ketika dia berjumpa sama Petrus dan Petrus mengutarakan sebuah isyarat gitu mengenai siapa yang menyerahkan Yesus dan Yesus katakan itu bukan urusanmu. Artinya di sana bahwasanya bukan urusanmu itu ini kan anggota gua yang punya suka hati gua kan gitu. Dan terus satu hal yang saya pahami adalah ada doa Yesus, apa yang engkau berikan Bapa yang untuk ke aku. Dan semua murid-murid Yesus itu adalah pemberian engkau itu. Bukan pemberian Yesus. Artinya bahwasanya semua apa yang diberikan engkau itu dan diberikan kepada aku itu yang diselamatkan gitu. Nah, jadi ya saya nggak buka ayat-ayatnya, saya nggak tahu nanti ini akan menjadi ini. Biar aja lah itu begitu dulu sampai Bang Rudi nanti sama Pak Esra artinya berdebat berdiskusi soal itu. Dan saya harap juga kepada ini buat teman-teman semua. Mari kita buka. Saya nggak membela Bang Rudi. Saya tidak membela di pihak Pak Esra Suryo. Saya hanya pihak di Ujilah. Ketika apa yang disampaikan itu akan menjadi sebuah kenyataan,
Kalau memang pahit, ya pahit, kita harus terima itu. Bukan berarti kita berdosa selama ini, tidak. Jangan ada ketakutan untuk berdosa. Biarlah yang berdosa itu buat bagi orang-orang yang merancangkannya, bukan kepada orang-orang yang mendengarkannya. Jadi gitu yang kita ini kan kita lihat ke depannya. Terima kasih Pak Rudi. Nanti dilihatkan di Skype itu Bang. Oke. Udah banyak kali yang ngantri, langsung saya kick ya. Dewanto. Masuk Pak Dewanto. Pak Dewanto. Malam Bang. Halo. Halo. Ya, halo. Malam. Kedengaran. Silakan, silakan. Ya. Halo Bang. Ya. Iya, langsung Pak. Halo, kedengaran. Jadi udah siap Bang ya? Bang, tanggal 1 siap itu ya? Tanggal 1 nanti. Siap, sekarang aja Pak Isra siap ya? Masuk, mantap itu Bang. Ya maksudnya kan mungkin kan pembukaan Bang Rudi bisa sampaikan ke Pak Isra seru. Pak Isra, ini kan untuk keilmuan, bukan untuk kita berdua, tapi untuk sudah aku bilang. Saudara-saudara kita semua gitu. Jadi kan ya, sudah bilang. Betul gitu Bang, masuk mantap itu. Jadi tidak ada don dan apa dengan Pak Isra, tidak ada urusan. Ini urusannya bukti ya. Kebenaran itulah. Nggak ada urusan itu. Saya nggak ada pribadi dengan Pak Isra, ini gitu aja Bang. Tapi juga moderator juga jangan ini Bang, mesti netral, benar-benar netral itu. Kata Bang tadi. Jangan 10 menit lah Bang, 5 menit itu bagus ya Bang. 5 menit Bang Rudi presentasi. Terus dibalas sama Pak Isra. Karena Bang yang mulai kan Bang Rudi. Harusnya, tapi gitu. Tadinya orang 5 menit kan habis itu mungkin mulai. Ya masih kebalik dong jadinya. Kalau Pak Isra suruh yang tapi sudah aku minta apa yang mau dibuka Pak Isra ya. Makanya masa kamu balas di Oke. Iya, karena yang memulai kan, abang yang memulai. Ini lu permulaannya begini, alasan ini begini. Oh, gitu terus itu kasihkan Pak Isra. Oh gitu Bang, nih saya gini-gini kan, kira-kira gitu Bang. Iya. Oke ya, gitu aja Bang ya. Kira-kira gitulah Bang. Tapi bisa live, itu live bisa dilihat Bang ya. Bisa, besok saya usahakan di saya juga terlihat, Isra juga terlihat. Oke ya, makasih ya. Jadi live kan kita bisa lihat juga ya. Ya, oke ya. Yuk, apa namanya itu? Ini udah banyak yang ngantri kawan-kawannya, kalau bisa dimanfaatkan waktunya ya. Awat langsung aja. Ayo langsung masuk. Christian HC. Ya, halo. Dengar Bang? Iya, Chris, masuk. Dengar Bang ya? Dengar. Gini Bang. Ini abang ini benar-benar orang Kristen apa bukan? Saya mau tanya itu dulu. Abang benar orang Kristen apa enggak? Kok kau tanya itu? Saya mau tanya dulu, abang Kristen apa tidak? Iya, kenapa kau tanya itu, kan ada dasarnya. Coba aku mau tahu apa dasarnya. Tentulah kalau dasarnya pasti abang tahu dasarnya apa saya menanyakan hal ini. Iya, apa kira-kira dasarmu menanyakannya? Karena abang seakan-akan mengatasnamakan penginjilan atau sedang berapologet di dalam setiap ceramah abang nih kepada orang-orang Kristen lainnya nih. Dan seakan-akan mau membodoh-bodohin orang. Di mana aku bodohi? Coba jelaskan. Ini enak ini. Jadi nggak sadar abang udah membodoh-bodohin banyak orang. Enggak, karena kau bodoh makanya kau merasa bodoh. Coba apa yang ku bodohi? Coba tunjukkan. Jadi kalau aku bodoh, abang bilang bodoh, lalu kenapa nggak bisa abang ukur itu bicara abang itu kepada diri abang sendiri? Kenapa? Abang nggak pernah lihat video-video sebelumnya? Iya pernah. Kenapa rupanya? Ayo apa? Coba abang nilai dulu. Coba. Bagaimana dulu abang? Sekarang dua yang saya tanya sama abang ini. Yang sedang abang lakukan ini, pertama, apakah sebuah penginjilan? Kedua, apakah sedang berapologet? Berapologet. Terus apa lagi? Udah. Abang tahu nggak arti penginjil? Abang tahu nggak arti penginjilan dan berapologet itu apa? Definisi. Abang tahu nggak artinya? Bagus kau tanya, abang apa arti definisi apologet? Ku jawab. Abang apa definisi penginjilan? Aku jawab. Sekarang Anda sedang mengatakan Anda sedang menginjil. Tadi abang, sekarang ya, kan? Benar. Tadi abang, sekarang Anda, berarti ada tingkat emosi yang meninggi. Gimana? Coba. Saya bukan emosi. Saya hanya kasihan aja sama saudara-saudara kita Kristen yang imannya sudah Anda bodoh-bodohi.
Udah ada bodoh-bodohi. Di mana pembodohannya? Coba jelaskan. Yang mana? Coba. Harus ada pembuktian dong. Oh gitu. Iya dong. Anda gini ya. Oke kan saya buktikan. Ya, silakan. Anda pernah berkata kan, Abang, oke, saya bilang Abang ya, karena memang Anda lebih tua memang daripada saya. Terserah kau, nggak usah kau hormat sama aku, nggak apa-apa. Tapi jangan kau rubah dari Abang menjadi Anda. Itu sudah terjadi tingkat emosi yang meninggi, tingkat perilaku yang berubah. Kau pikir kau senior, kau tentang sekarang sudah mulai pindah lagi ke kau. Artinya tingkat emosi itu sudah memuncak. Ayo apalagi? Pandai kali kau bermain kata-kata, oke lah. Kau bermain kata-kata. Kau buktikan apa yang kau bilang. Kau bilang, ayo apa yang kau bilang? Kau bodohi orang ini. Coba. Kau kasih kau kesempatan. Tidak ku kick kau kan? Ayo apa yang kau bodohi mereka kah? Buktikan. Udah. Sekarang tentang apa aja yang kalian katakan selama ini terhadap para pendeta yang benar-benar menginjil dan kepada para apologet yang benar-benar berapologet, apakah benar yang kau katakan itu terhadap mereka itu? Yang mana? Yang kau tuduhkan itu sama mereka? Yang mana lagi pura-pura enggak? Kau tuduh makan-makan perpuluhan, kau tuduh lagi orang-orang apologet itu sedang apa? Enggak pura-pura bego kau. Hanya sedang kelihatan kau kan sekarang mulai emosi kan. Udahlah dek, kau nggak mampu menjawab itu. Sekarang ku tanya kau, ya kan? Kau udah termakan ucapanmu sendiri. Yang mana ucapanku sendiri? Coba buktikan. Nah, kau bilang para pendeta itu. Kan karena emosi kau hilang suara kau. Tidak ada kau bilang seluruh pendeta. Tetapi pendeta pemakan perpuluhan, bedakan. Ada pendeta yang tidak makan perpuluhan. Halo? Inilah yang dibilang di Yeremia itu ya. Ini Yeremia aku buka ini biar dia sadar. Saking emosinya dia putus ini. Tidak ada apa-apa kan ya. Yang kalian kira apa ya? Tunggu aku buka ya. Kalian baca ini. Inilah sorry. Inilah dia ini cerminannya orang-orang ini ya begini. Mungkin dia adalah bapaknya atau siapanya adalah pemakan perpuluhan. Jadi mungkin dia merasa kesambit setan atau dia sendiri pemakan perpuluhan, kita nggak tahu ya. Oke, ini kita baca, inilah dia. Kalian baca sendiri ya, sungguh. Ini dia anak-anak. Bukan aku yang bilang loh, ini Alkitabiah. Jadi semua yang kukatakan itu adalah Alkitabiah. Kalau kalian dengar mungkin aku terlanjur mengatakan dua kalimat ini, itu Alkitabiah. Bukan ku karang-karang, ada ayatnya. Oke ya, kita lupakan dia tadi. Halo Albert, silakan. Ya, shalom. Shalom. Gimana kabar Pak Rudi? Ya, saya langsung aja Pak Rudi ya. Langsung. Karena ya. banyak kali ngantri ini. Oke. Terima kasih banyak Pak Rudi. Jadi memang bukan bicara soal menang kalah untuk kita, tapi satu hal yang penting buat kita orang Kristen supaya nggak marah-marah juga kayak Bapak yang tadi itu kan, supaya kita itu lebih bisa bijaksana dan bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Itu. Karena kita harus juga punya pengertian bahwa Yesus itu tidak memanggil murid-muridnya itu yang mereka ada background teologi ya. Satu-satunya murid Tuhan Yesus di dalam kitab suci yang belajar teologi, yang belajar Taurat itu cuma Paulus. Yang lain-lain enggak, yang lain lagi nelayan, lagi ngitung duit, ikut gua lu ikut gua. Ya kan, ikut saya maksudnya. Yang lain-lain itu enggak. Tapi Paulus dia belajar Taurat, dia juga belajar firman Tuhan, juga bilang di langit ketiga dia dibawa Tuhan ke aras. Nah, jadi yang ingin saya dukung buat Pak Rudi ya, jangan juga terlalu emosi, kita juga berapologet dengan tertib, dan saya support sekali buat Pak Rudi bahwa kita yang tidak tapi sebelumnya juga saya minta maaf, saya juga belajar teologi ya. Maksud saya teologi itu bukan tolak ukur untuk orang mengerti firman Tuhan.
Gitu. Tuhan bisa pakai kita siapa saja untuk mengerti firman-Nya. Kalau kita punya kerinduan, kita punya kehausan untuk sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi kita bisa dengan momen seperti ini, kita bukan bilang, oh ini salah tafsir, tidak. Ini bukan bicara soal menang atau kalah, bicara itu, tapi ya kita juga harus fokus bahwa, oh iya, firman Tuhan itu, Tuhan kasih hikmat itu buat kita semua. Tanpa melihat background, kita ngerti ilmu tafsir, kita ngerti apologetika, kita ngerti hermeneutika, seperti itu. Tetapi kita juga bisa memahami bahwa, oh, kalau Yudas masuk surga, Yudas masuk neraka, itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Kita nggak bisa tentang Tuhan. Tuhan bilang dalam kitab Matius, ya kalau tidak salah, di Matius 12 ayat yang ke-46 katanya. Waktu Ibu Yesus datang sama saudara-saudaranya datang, dia bilang ke murid-muridnya, dan di situ juga saya yakin ada Yudas. Dia bilang, murid-murid itulah ibu dan saudara-saudaraku. Iya. Tuh. Jadi bicara tentang pengampunan Tuhan itu lebih besar, lebih tinggi daripada dosa yang kita perbuat. Maaf, ini jangan disalahartikan bahwa kita harus berbuat dosa. Jangan disalahartikan ini. Gitu. Tetapi kita harus lebih bijaksana, lebih mengerti lagi bahwa kita ini manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, dan setiap kita sehebat-hebatnya kita mengerti firman Tuhan, kita punya naluri untuk berbuat dosa. Tetapi firman Tuhan katakan Tuhan Yesus setia dan adil. Siapa datang mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, akan diampuni. Dia setia dan adil. Bukan berarti bebas dari hukuman. Tetap kita ada hukuman. Seperti contoh, saya nabrak orang di jalan, orang tuanya memaafkan. Tetapi apakah polisi nggak tahan saya? Kan saya harus terima hukumannya. Ya itu contoh ya. Maksud saya bukan berarti kita bebas berbuat dosa, Pak Rudi. Tapi pengampunan Tuhan, kita harus mengerti ini dulu. Seperti itu. Terima kasih banyak, Pak Rudi. Terima kasih, sama-sama. Yuk. Jadi inti yang dibicarakan Albert sudah ku tangkap. Semoga hari Senin ini diskusinya berjalan lancar. Ayo silakan Tung. Halo Tung. Halo. Iya Bang. Halo. Ya silakan. Ada nggak? Iya lucu gua tadi liatnya Bang. Silakan. Yang mana? Aku mau enggak, yang tadi orang marah-marah itu menunjukkan otaknya nggak ada dia. Itu mencoreng nama dan suku dia sendiri. Ya, betul. Ya kan, itulah kejelekan manusia. Oke. Saya mau cuma berbagi aja. Saya sekolah di Katolik. Ya, tapi saya gereja di aliran yang tidak mengerti bahasa roh, tidak mengerti Natal, tapi saya nyaman. Saya sempat pindah ke gereja yang pakai bahasa roh. Bahkan saya pernah ibadah 1 kali ibadah. Ada gereja besar di Indonesia, ibadahnya kayak diskotik, Bang. Halo? Ya, terus. Halo? Terus, halo, kedengaran. Halo, kedengaran. Halo, kedengaran. Iya, kedengaran. Halo? Halo. Kedengaran, Tung. Halo. Terus, halo, Bang Rudi. Sorry, putus. Iya, ibadah kayak diskotik. Ya kan? Lampu diskotik, benar-benar lampu diskotik di daerah Jakarta Selatan. Nah, tapi saya bingung. Saya tidak merasakan satu kenyamanan. Mau sehebat apapun pemujian firman Tuhan, bahkan pendetanya naik turun surga pun saya nggak merasa dapat kenyamanan gitu. Sedangkan saya ada di gereja saya yang dari saya kecil. Walaupun dibilang, oh gereja lu sesat, nggak ada Natal. Oh gereja lu nggak ada pendeta. Gereja lu nggak ada apa. Tapi saya nyaman. Maka saya berbalik lagi. Saya mau kasih tahu. Aduh, putus. Jadi kenapa putus? Berbagi. Benar nggak? Firman Tuhan udah jelas bilang. Halo. Halo Bang. Halo Tung, agak putus-putus. Sinyalnya nggak bagus ya. Halo. Sorry ya Tung, apa sinyalmu nggak bagus Tung? Ini langsung
masuk Immanuel apa nih? Screen apa nih? Screen. Halo Immanuel? Immanuel Screen? Waduh sayang kali karena ada banyak yang ngantri, yang putus-putus kita atau yang nggak jawab langsung ya. Ini masuk Pak Konspirasi. Silakan Pak Konspirasi. Halo abangku. Langsung. Bang masih ingat bang, aku yang kemarin yang cerita bahwa hakikat kebenaran itu 100% bang. Jadi gini bang, ya. Abang bikin acara ini aku mendukung abang. Ya, tetapi aku di sebelah kiri abang, selalu mengkritik abang. Banyak argumen abang yang kita tidak sepaham. Ya, tapi aku senang dengan acara abang ini. Nah, yang pertama bang, menyikapi untuk perdebatan abang di hari Senin. Ya bang ya. Aku hanya usul bang. Sebenarnya aku tidak setuju perdebatan orang abang dengan Esra Soru. Kalau untuk mengungkap kebenaran. Kebenaran itu bang, 100% Tuhan yang tahu dan itu final. Ayat-ayat firman Tuhan itu final bang. Kalau kita sudah manusia itu tafsir. Di hari Senin itu aku udah tahu abang apa kesimpulannya bang. Yang ada adalah ada bang. Yang kesimpulannya adalah kebenaran Yudas masuk surga ke neraka. Kesimpulannya adalah yang ada itu kebenaran versi abang Rudi dan kebenaran versi Esra Soru. Tapi kalau kebenaran firman bang hanya Tuhan yang tahu. Abang nggak bisa bantah itu bang. Nggak bisa bang bantah itu. Itu yang satu bang ya. Nah, makanya aku kalau kebenaran yang kita pertontonkan bang, yang ada itu adalah saling mempertahankan kebenaran, yang adalah hujat menghujat dan debat mendebat. Jadi roh dogmanya hilang. Ya, padahal Alkitab itu final bang, itu bicara dogma, nggak bisa itu dikaji secara akal budi pikiran semata. Harus ada roh iman di dalamnya. Kalau dia hanya berdasarkan akal budi dan pikiran bang, berarti dia sama dengan buku bacaan. Padahal kitab suci itu ada wahyu ilahi di dalamnya. Jadi harus gunakan firman, harus gunakan iman bang. Nah, aku hanya usul untuk hari Senin karena nggak mungkin juga aku membatalkan perdebatan orang abang ini. Ya, aku mendukung abang Rudi 100%, tapi aku ingat bang, selalu di sebelah kiri abang. Karena banyak pendapat abang kita berbeda argumen. Nah, aku hanya usul di hari Senin begini bang. Kalau abang mengkaji satu buku bacaan secara teks dan konteks, itu berbeda dengan mengkaji Alkitab secara teks dan konteks. Di mana letak perbedaannya, bang? Letak perbedaannya adalah ketika abang membaca buku bacaan berdasarkan teks dan konteks, di situ tidak ada iman. Di situ tidak ada dogma Kristiani. Tetapi kalau abang membaca Alkitab, tidak boleh hanya teks dan konteks, harus ada dogma atau harus ada keimanan abang menyertai pembahasan dan kajian abang teks dan konteks tersebut. Kalau di Alkitab. Sekarang aku tanya sama abang, bagaimanalah abang mau bisa secara ilmu pengetahuan menerima bahwa Yesus lahir dari perawan Bunda Maria? Itu tertolak bang. Tapi kita orang Kristen kenapa bisa menerima itu walaupun tidak logika, tidak rasional? Karena ada iman di dalam pengkajian itu. Jadi aku hanya usul sama abang, ketika nanti hari Senin abang berdebat, bukan menang kalah bang, walaupun abang harus menang, oke lah. Itu kuanggap itu ambisi keduniawian aja. Tapi bang, iya, tapi bang, aku minta sama abang dan sama Esra Soru, di dalam perdebatan kalian di hari Senin nanti, jangan hilangkan pembahasan kajian teks dan konteks. Di dalamnya itu harus ada iman, harus ada semangat rohani, dan harus ada dogma. Supaya pencerahan di kami-kami yang mendengar ini bang ada gunanya. Sip. Setuju bang? Oke, nah, gitu aja jadi Pak. aku tidak setuju dengan yang marah-marah tadi bang. Nah itu nggak berargumen. Oke bang ya. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Terima kasih ya sama Pak Konspirasi. Tapi nama Bapak ini kalau konspirasi, jadi tidak enak aku manggilnya. Jadi seolah-olah konspirasi. Apa nama Bapak ini? Besok aku tanya, lupa aku. Karena kalau konspirasi terus ku panggil, kesannya apa ya? Oke kawan-kawannya, besok hari Senin kami debat. Maafkan, saya bilang, kan sudah saya buat kata pembuka di channelnya Esra Soru, kan ada tadi kami beri tanggapannya. Maafkan saya.
Karena saya mengatakan kadang kalian melihat saya bicara terlalu keras. Itu tidak lebih daripada apa? Saya ingin menampilkan sebuah entertain rohani. Loh, jangan kalian selama ini mendengar entertain nyanyi-nyanyi. Kayak kata siapa tadi ya? Si Mas itu dipindahkan diskotik katanya. Oh, si Tung dipindahkan diskotik ke dalam gereja. Nah, ini lagi. Kalau saya jelaskan mengenai ini, kalian pasti bilang saya lagi kayak siapa tadi namanya itu ya? Si Chris, siapa ini ada dia mengirim-ngirim pesan di Messenger ini, Chris HC. Ya. Nanti dibilangnya lagi saya membodoh-bodohi kalian. Apa hebatnya saya bisa membodohi kalian? Yang bicara kemarin itu banyak sarjana itu. Sehebat apa aku bisa membodohi kalian? Ya kan? Oke kawan-kawannya, biarkanlah besok. Saya sudah bilang sama Syesar Soro, saya minta maaf. Tidak ada unsur mau menyakiti hati kalian. Tetapi ini lebih kepada entertain. Loh, saya harus membuat sesuatu yang baru dong. Apa itu yang baru? Kita buat ini tampilan rohani ini sejenis entertain sehingga orang gemar menontonnya berkali-kali. Gemar datang ke channel itu. Kalau tidak bisa kita buat seperti entertain, orang dilihat judulnya Yesus naik ke surga, ada tahu katanya malas dia. Kan kawan-kawannya. Nah, semua saya bilang semua aja channel-channel Kristen yang besar tidak lain tidak bukan awalnya dia pasti membahas agama lain. Termasuk saya. Ya kan? Tetapi itu saya buat untuk apa? Ya, boleh kalian buat menaikkan rating ya, memang harus begitu. Karena itu pertama muncul. Setelah muncul, saya kan sadar. Saya bilang saya hilangkan nilai komersil dari dalam diri saya back to Bible. Ya sudah, saya kembali ke Bible. Berapapun nanti hasil saya dari YouTube itu mau cuman dapat 1 juta, 2 juta ya puji Tuhan sajalah. Penting saya bisa bayar listrik, bayar semuanya. Ya, kalau kita bicara kekristenan ya begitu, nggak banyak-banyak kali orang nontonnya. Tapi puji Tuhan, channel saya ini kalau live sampai ribuan ya. Terima kasih sama kawan-kawan semuanya. Sekarang masuk Dewanto tadi sudah kayaknya, apa sudah belum ya? Halo Pak Dewanto, silakan. Halo. Iya, Bang. Sudah tadi kan? Udah, tadi udah baik. Udah ya lu. Karena banyak yang ngantri, Iya. sorry ya. Masih ada dia tadi banyak yang ngantri. Si Mare tadi belum nyambung ya Mare. Ayo Mare silakan. Ya. Selamat malam, shalom Bang. Aku tadi udah nonton yang jam 6 itu. Nah, Pak Esra Suruh kan membuat setel pengingat. Saya suka dengan ininya nih Bang, pemilihan katanya. Pemilihan kata di setel pengingatnya. Benarkah Yudas diselamatkan dari garis miring masuk surga? Kata-katanya itu lebih wise Bang. Ketimbang kata-kata yang Yudas masuk neraka. Saya pendapat pribadi saya nggak suka dengan kata-kata itu karena itu seakan-akan menghakimi. Karena yang perlu kita ingat adalah seperti ini Bang. Yudas itu adalah salah satu rasul. Kita ini hanya manusia biasa. Dia sudah melihat Tuhan langsung. Kita tiba-tiba langsung menjustifikasi dengan kata-kata yang tidak wise, tidak enak. Aku tidak suka dengan pemilihan kata itu, tapi dengan pemilihan kata yang di spell pengingat itu aku setuju. Nah, aku ada berpendapat ini Bang mengenai yang Yudas ini kan memang itu sudah rancangan Bapa yang di surga ya Bang ya. Nah, seperti tertera di Matius 17 ayat 22, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Lalu ada di Markus 9 ayat 31, lalu ada di Lukas 9 ayat 44. Nah, saya konteksnya adalah itu adalah rancangan Bapa yang di surga. Nah, aku merujuknya dari Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Lalu yang kedua, Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ada lagi di Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dan yang terakhir Bang, di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan
apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Aku konteksnya lebih ke situ, Bang. Sip, ya, mantap. Mengenai yang Yudas itu. Oke, terima kasih Bang ya. Ya, sama-sama, mari-mari. Masukan yang baik ya. Ini si Supatiki sudah tadi. Ini si Salmon, Hilman dulu, Hilman. Halo Pak Hilman. Halo Lai. Selamat malam Lai. Malam. Ucapkan selamat dulu Lai. Semangat dan selamat. Yuk, buat hari Senin. Nah, terus saya yang gini lah, mau tanggapi sama yang tadi itu yang marah-marah itu. Bilang dia, saya yang bilang bukan saya mau bilang jangan jago kandang. Artinya gini, dia bilang Lai bodoh-bodohin. Kalau saya ya, ini kalau dia bilang saya bodoh, iya saya bodoh-bodohin. Artinya jangan jago kandang. Bilang kalau dia memang hebat, berani, banyak yang hina kita Lai. Yang dari pihak Bin Salabin itu benar jelas-jelas dia hina. Kemana dia? Suruh dia muncul. Suruh dia muncul. Tampakkan wajahnya. Banyak orang yang sembahyang lagi rumah-rumah ibadah ditutup. Suruh dia maju. Suruh dia maju. Jangan dia ngoceh-ngoceh aja. Wajahnya tidak nampak. Beraninya ngoceh-ngoceh. Naik darah saya. Oke Lai, semangat Lai. Oke, lanjut Lai. Hari Senin tonton ya. Yuk, sama-sama. Oke kawan-kawannya. Ini lagi Salmon. Silakan. Baik, selamat malam. Shalom. Oh, Pak Salmon itu kemarin ya. Ayo Pak, silakan Pak. Ya Pak, jadi sekali lagi saya terima kasih tadi saya lihat tadi sudah tes channel tadi dengan Pak Esra Soro. Yang saya ingatkan lagi Pak, yang kemarin saya pesan, saya berharap bahwa besok itu dilaksanakan dengan baik, penuh kasih, ada tuntunan Roh Kudus di dalamnya. Saya pesan lagi ke Pak Rudi, karena besok itu kita tidak mencari siapa menang dan siapa kalah, tidak. Tapi besok adalah sebuah tontonan yang baik. Kita akan mendengar versi kajian dari Pak Rudi, dan kita akan mendengar versi kajian dari Pak Esra. Dengan demikian kita akan menilai sebenarnya kita mau ikut kajian yang mana. Oleh karena saya pesan lagi setelah debat selesai dan tidak ada review lagi, saya ingatkan sekali lagi Pak, baik Pak Rudi maupun Pak Esra. Sebab kalau ada review kembali seakan-akan saya yang menang, ini yang kalah. Tidak, kita tidak bicara seperti itu. Makanya tadi saya sepakat, bukan kita perdebatkan tapi kita menguji. Tapi mungkin besok itu Pak Bro akan berdebat. Besok Pak Rudi akan berdebat. Tapi memang sebenarnya kita harus menguji kebenaran firman Tuhan itu. Dan saya sepakat bahwa hanya dengan terang Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami apa yang sebenarnya yang terjadi. Jadi menurut saya besok dua tontonan yang menarik. Kita akan melihat kajiannya versi Pak Rudi yang mana dan Pak Esra yang mana, tinggal umat akan melihat ini. Jadi saya kira itu yang saya pesan. Saya sekali terima kasih. Salam, semoga damai Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Pak Rudi dan Yuk, sama-sama. Terima kasih Pak Salmon ya. Ini si Agung. Gung, masuk Gung. Agung. Hai, halo, shalom. Ya, ini, oke. Saya punya teman, ya, dulunya dia Kristen, dibaptis, terus dia masuk Islam. Nah, gitu kemarin dia balik ke Kristen lagi. Apa perlu dibaptis lagi apa tidak gitu loh. Itu aja Pak Rudi, makasih ya. Gitu aja. Ya, itu ya. Apa perlu dibaptis lagi apa nggak perlu? Itu aja. Jawab ya, silentkan ya. Nah, ini memang pertanyaan yang bagus. Ya kan? Kemana kita merujuk kalau terjadi hal seperti ini? Ingat cerita anak bungsu yang pergi itu kan? Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya tersayang. Ku cari dulu ya. Itu apa yang terjadi? Itu bisa menandakan kepada kita bahwa dia juga meninggalkan bapaknya. Bahwa dia meninggalkan bapa di sorga, ya kan? Di Lukas 15 itu ya. Nah, artinya apa?
ketika kita murtad, kita kan meninggalkan Bapa di sorga. Artinya kita sudah menyangkal Yesus, menyangkal Bapa. Nah, apakah Bapa kita tidak menanti? Maka ada perintah, ya kan, bahwa Yesus datang untuk mencari domba yang hilang. Orang murtad itu kan orang yang hilang, kan gitu. Gembala yang baik dicarinya itu sampai dapat yang satu itu di apa tadi Lukas 15 itu baca kalian ya. Udah dapat satu itu bawanya pulang. Maka satu orang bertobat, seluruh surga bersukacita. Ya kan demikian kan? Jadi kawan-kawan, kalau kalian mendapati hal seperti itu, yang kita lakukan adalah sukacita. Yang kita lakukan adalah apa? Dibentangkan red carpet. Kan gitu si bapak itu. Disiapkannya makanan paling enak. Disembeli lembu yang paling besar, baru dibuat cincin emas. Artinya apa? Kalau mengenai baptis itu, karena dia sudah meninggalkan, maka tidak salah dibaptis lagi untuk menjadi murid Yesus kembali. Kan diterima kembali, dirangkul. Nah, ya kan? Tidak salah setelah itu dia dibaptis pertobatan lagi, tidak masalah. Tapi setelah itu dia murtad lagi, ini baru masalah ya. Rasul Paulus bilang apa? Kemarin sudah saya bacakan ya kan? Ibrani 6 kalau nggak salah ya. Dia itu sudah kayak apa ya? Kalau dia murtad lagi, tidak bisa diperbaiki lagi, sudah rusak. Ibarat apa, tanah itu mengisap air, baru ada semak-semak itu dibakar lagi dia. Ya kawan-kawan ya. Itulah yang. Tapi inilah suka duka dan lika-liku dalam iman. Bagaimana kalau dia mau kembali ke Kristen ngotot dan dia lebih baik misalnya, inilah makanya kita bilang hukum kita kadang tidak bisa menilai hukum daripada Tuhan itu sendiri kawan-kawan ya. Oke, Immanuel, silakan Immanuel masuk. Terima kasih, salam Bang Rudi. Ya, salam. Mau tanya Bang. Sebelumnya semoga memang saya juga, kita semua kan bersaudara, Bang Yudas dulu juga saudara kita, satu bapak satu ibu. Semoga beliaunya tetap di surga, amin. Juga berkat untuk Indonesia, semoga semua jadi Kristen, mengenal Tuhan Yesus Kristus ya. Saya mau tanya Bang, kita orang Kristen kalau mau berpuasa itu ataukah harus sama hari Sabtu, hari Sabat, atau dari Jumat sore sampai Sabtu sore, atau gimana Bang? Tolong dijelasin. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mengenai berpuasa, kalau orang Kristen itu tanggalnya itu nggak ada. Karena kalau merujuk nanti sama puasanya Daud, beda lagi puasanya Yesus, beda lagi 40 hari itu kan. Jadi ya kalau kita mau berpuasa, Alkitab kan sudah orang tidak tahu bahwa kita berpuasa, muka diminyakin gitu ya. Ya sudah itu aja, bebas-bebas saja sih, besok pun puasa bisa. Ya kawan-kawan ya. Sekarang ini masuk si apa nama bapak ini ya? Vex C. Halo Pak Vex C, silakan. Halo. Halo. Mata hati L. Halo. Halo. Ya, selamat malam. Shalom Pak. Selamat malam. Sang debaters. Ya, silakan. Ya. Saya mau bertanya dulu Pak. Silakan. Halo Pak. Ya silakan. Ya, saya pernah melihat video Bapak yang mengatakan bahwa Taman Eden itu ada di surga, betul Pak ya? Betul. Ya, jadi ketika di Taman Eden kan iblis menggoda si Hawa. Pada akhirnya dia jatuh, diusir dari Taman Eden. Ya, terus saya mau tanya, kapan iblis diusir dari Taman Eden? Apakah dia diusir atau tetap di Taman Eden? Dan di mana ayatnya? Apakah atau siapa duluan diusir? Yang jatuh ke bumi, diusir ke bumi, antara manusia ataukah iblis? Demikian pertanyaan saya, Pak. Itu aja. Mau lihat ya. Oke, begini ya. Iblis kapan diusir dari Taman Eden? Ya,
kalau kita merujuk kepada Alkitab, bahkan ketika di Ayub 1 ayat 6 pun iblis masih bertemu dengan Tuhan ya. Artinya Tuhan itu hanya bisa dilihat atau ditemukan di tempat keabadiannya atau di tata kerajaan sorga atau di dalam sorga ya. Nah, ketika nah, sebenarnya Yesus kan pernah mengatakan, aku melihat iblis dijatuhkan ke bumi, kan pernah kalian baca itu kan ayatnya kan? Iya. Iya. Sebentar aku carikan ayatnya. Sebentar ya. Aduh, udah lupa pula aku. Sebentar. Nah, itulah ayatnya. Aku melihat. Ini. Lukas 10 ayat 18 ya. Di dalam Lukas 10 ayat 18. Sebentar, ini kok nggak ada kitab sucinya. Tuh. Bentar ya, aku bagikan dulu. Lukas 10 ayat 18. Lukas, sebentar. Lukas 10 ayat 18. Lukas 10. Nah ini, ya, kan dibilang Yesus. Ini. Lalu Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jadi kapan iblis diusir dari surga? Itu ketika Yesus melihat katanya. Tetapi kalau Wahyu bilang sebelum Yesus lahir iblis itu sudah dibuang ke bumi. Nah itulah, jadi dia sudah di bumi, maka dibilang Yesus, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, apalagi itu saja. Jadi mana duluan si Adam diusir dari Taman Eden daripada iblis? Kalau dari Taman Eden, kedua-duanya diusir berbarengan itu, sama-sama. Oh, bersamaan. Ya, karena Tuhan langsung menaruh kerub agar tidak bisa masuk ke Firdaus. Halo? Ya. Tetapi kalau dibilang dari sorga, Adam dulu diusir, baru iblis. Tapi kalau dari Taman Eden, mereka harus mengosongkan taman itu. Karena sudah memakan buah pengetahuan. Taman Eden itu kan di surga. Iya, di sorga. Tetapi sesuai kan yang Bapak sampaikan ya. Ya, wilayah kerajaan sorga, namanya Taman Kerajaan Allah. Oh, jadi ada pengusiran dari sorga ke Taman Eden yang sama-sama di sorga. Dari sorga ke Taman Eden. Maksudnya dari Taman Eden si Adam diusir ke bumi, dikeluarkan dari Taman Eden simbolis, tapi dari Taman Eden dan Taman Firdaus dia tidak bisa masuk situ lagi, tetapi dia masih bisa berkeliaran ibaratnya di samping-samping sorga, di wilayah-wilayah sorga itu. Contohlah di sekitar sorga ya. Ya, dia masih bisa naik turun sorga. Oke ya, karena banyak yang ngantri, kita stop dulu. Masuk Sinagatul. Halo Naga. Halo. Shalom. Shalom, Bang Rudi. Ya, saya ini cuman masih lihat-lihat aja. Tadi yang ada yang mau saya tanyakan, cuman saya sudah dapat dalam tadi perbincangan tadi. Cuma mau saya komentar satu orang yang tadi emosi-emosi itu. Dia bilang apa tadi itu? Biar ku bongkar apa itu? Nggak jelas semua kebohongannya. Apa itu bongkarnya? Iya. Apa tuh dia aja pengecut, sembunyi-sembunyi muka itu. Benar kata abang tadi itu. Kalau mau bongkar ya bongkar, tapi ada dasarnya. Ini nggak ada dasar, bongkar ngoceh nggak jelas. Nah, itu udah kita nggak usah pikirkan itu, biarkan aja itu memang nggak punya argumen yang bagus. Iya. Nah, yang tadi saya mau tanyakan tapi saya udah dapat Bang. Terima kasih. Saya ikuti terus channel Abang. Ya? Yang mana yang mau ditanyakan Kian? Tentang dosa itu. Tentang dosa, cuma kan ada yang saya kaji lagi kan, setiap itu Yesus berkata kan 70 kali 7. Udah, saya udah. Oh, itu udah dapat ya, mengampuni.
Oke. Iya, iya. Terima kasih ya, Pak Naga. Iya, makasih. Salam. Salam. Kawan-kawan, berhubung sudah 1 jam 45 menit, maka kita sudahi dulu sampai sini. Besok kita lanjut lagi ya. Dan hari Senin kita tidak live dulu. Karena saya ada diskusi dengan Esra Soro ya. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan salam sang debaters. I love you full.